Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Nur Anissa. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga tetap semangat ya, dan selalu sehat. Amin. Baik, pada materi fikih kali ini kita akan membahas tentang kurban. Menurut bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab qaruba yaqrubu kurbana, yang artinya dekat, mendekatkan, menghampiri. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban dalam sejarah umat manusia merupakan ibadah yang dimulai pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkaitan dengan masalah kurban, tentunya kalian masih ingat tentang seorang nabi yang memiliki kesanggupan dalam berkurban. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang mampu melewati berbagai macam ujian dan cobaan berat dengan segala pengorbanan demi kecintaannya kepada Allah SWT. Ujian mental Nabi Ibrahim alaihissalam puncaknya adalah ketika ia disuruh untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ia amat terguncang hatinya, pikirannya kalut dan gelisah. Orang tua mana yang sanggup menyakiti anaknya, lebih-lebih menyembelih dengan tangannya sendiri. Padahal Nabi Ismail alaihissalam saat itu adalah putra satu-satunya yang sangat disayanginya. Akan tetapi, karena mengharapkan ridha Allah, perintah itu pun ia laksanakan dengan tulus. Kemudian, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian mimpi itu pun disampaikan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Karena Nabi Ismail alaihissalam merupakan anak yang soleh, maka perintah itu pun dia terima. Nabi Ibrahim semakin terharu dengan jawaban anaknya, sampai akhirnya Nabi Ismail alaihissalam pun siap disembelih di atas sebuah bukit. Akan tetapi ketika pedang Nabi Ibrahim alaihissalam sudah siap memotong leher Nabi Ismail alaihissalam, tiba-tiba tubuh Nabi Ismail alaihissalam diganti oleh malaikat Jibril dengan seekor kambing yang sangat besar. Nah, dari sejarah itu, peristiwa yang Ibu ceritakan tadi menjadi dasar syariat kurban dan kini telah diteruskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan penyembelihan hewan kurban setiap tanggal 10 Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha dan tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah dan sampai sekarang ini. Syarat hewan kurban. Yang pertama adalah kambing. Kambing umurnya 2 tahun memasuki tahun yang ketiga. Itu diperuntukkan untuk 1 orang. Kemudian yang berikutnya adalah sapi atau kerbau. Umurnya 2 tahun atau memasuki tahun ketiga. Itu diperuntukkan untuk 7 orang maksimal ya. Kemudian hewan berikutnya adalah hewan unta. Unta
berumur 5 tahun menginjak 6 tahun. Diperuntukkan untuk maksimal 7 orang. Dalil tentang perintah ibadah kurban disebutkan dalam surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kemudian sebagai tambahan, kondisi hewan kurban itu harus sehat, tubuhnya tidak kurus dan tidak cacat atau cedera, atau pincang, terpotong telinganya, ekornya, atau buta. Itu syarat daripada hewan kurban. Yang terakhir adalah hikmah ibadah kurban. Yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa. Yang ketiga, mendidik jiwa ke arah mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, mewujudkan sifat murah hati. Yang kelima, mewujudkan sifat kepedulian sosial. Dan yang terakhir adalah sebagai penghapus dosa. Sebagai penutup, ada tugas dari Ibu. Silahkan kalian menulis. Yang pertama, tulislah pengertian kurban menurut istilah. Kemudian yang kedua, menulis dalil tentang kurban dan artinya. Yang terakhir tugasnya, kalian menyebutkan hikmah ibadah kurban. Kemudian kalian tulis di buku fikih dengan tulisan yang rapi, kirim di classroom. Demikianlah materi fikih hari ini. Insya Allah bertemu lagi pada bab yang sama. Insya Allah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.